Sebelum ibu saya meninggal, satu-satunya keinginannya adalah melihat saya menikah. Saya mati-matian memohon pada pacar saya selama 6 tahun. Setelah 27 hari, dia akhirnya setuju untuk membuat surat nikah denganku. Apa Ryan Scott terlalu sibuk hari ini? Makanya dia tidak menjawab. Jadi di hari pertama aku memohon pada Ryan, dia malah membuat surat nikah dengan cinta pertamanya. Luna, Chloe dipaksa menikah oleh keluarganya. Aku tidak bisa membiarkannya menikah dengan orang yang tidak dia inginkan. Kami akan bercerai dalam 3 hari. 3 hari lagi, aku akan menikahimu. Jadi inilah alasan aku memohon padamu selama 27 hari. Dan kamu terus menunda-nundaku? Ryan, ayo kita buat surat nikah. Mobile Chloe mogok. Aku harus menjemputnya. Lain kali saja. Chloe pindahan hari ini. Aku tidak ada waktu hari ini. Lain kali. Penyakit lambung Chloe kambuh. Aku harus buru-buru merawatnya. Lain kali pasti. Tapi sampai ibu saya meninggal, dia tidak pernah muncul. Ibu. Ryan, kita sudah selesai. Halo, apakah Anda Nona Lunarit? Suami Anda telah menyiapkan suplemen nutrisi untuk Anda. Bisakah Anda datang ke pintu masuk bangsal untuk mengambilnya? Tidak perlu, buang saja. Luna, di mana kamu? Rumah sakit. Tunggu aku. Aku akan ke rumah sakit untuk menemanimu. Ryan, bukankah Ibu Luna sakit kritis? Mengapa kamu tidak pergi menemaninya? Tidak apa-apa, dia akan mengerti. Urusanmu lebih penting. Luna, Chloe ada urusan mendesak. Aku akan menjenguk tante lain kali. Sudah kuduga, kamu paling peduli padaku, benar. Bagaimana kabar Xiaobai? Dokter bilang tidak serius, hanya masalah lama. Xiaobai adalah anak anjing yang kita pelihara bersama. Seperti anak kita, aku benar-benar tidak tega berpisah dengannya. Jadi ini urusan mendesak yang kamu bicarakan. Sangat familiar. Apakah itu Luna? Luna, apa yang kamu lakukan di sini? Sudah berapa lama kamu berdiri di sini? Hanya lewat. Benar-benar kamu. Kebetulan sekali. Luna, bagaimana kabar tante hari ini? Apakah dia sudah makan suplemen nutrisi yang aku pesan? Tidak diperlukan. Luna, kamu terlihat tidak sehat. Apa kamu terlalu banyak bekerja belakangan ini? Mau kemana? Ryan, kamu janji akan menemaniku hari ini untuk menghadapi orang tuaku. Luna, keluarga Chloe cukup galak, dan aku khawatir dia akan tersakiti. Aku akan menemaninya ke rumahnya dulu. Nanti aku akan kembali untukmu. Ok? Lakukan sesuai keinginanmu. Ryan, kamu masih yang paling peduli padaku. Mohon terima belasungkawa kami. Sebelum pemakaman, jika ada yang ingin kalian sampaikan, kami sudah menyediakan waktu untuk perpisahan kalian. Ryan, kamu harus berjanji padaku, kamu harus menjaga Luna dengan baik. Dia yang paling aku khawatirkan. Ibu, jangan khawatir. Aku akan. Ibu. Kalian berdua, tolong datang dan kunjungi aku, kapanpun kalian ada waktu, dan jangan biarkan aku terlalu kesepian. Luna, Ada APA? Ryan. Ibuku. Ryan, bisakah kamu resleting bajuku? Aku tidak bisa mencapainya. Ok, Luna, kalau tidak ada hal lain, aku akan tutup telepon sekarang. Ibu, aku mencintai orang yang salah. Aku akan meninggalkannya.
Ibu. Ibu. Sudah selesai mencetak? Luna. Ikut aku sebentar. Kamu tahu nggak, Presdir Scott sudah menikah. Sanggu? Nggak heran. Luna dan Presdir Scott selama ini sangat tertutup tentang hubungan mereka, tidak mengumumkannya. Jadi dia itu selingkuhan. Luna selalu bilang, dia benci pelakor. Dia pelakor yang berpura-pura suki. Presdir Scott. Ini perusahaannya. Luna, jangan marah. Nanti malam, nanti aku temani kamu menjenguk Bibi, ya? Nggak usah. Ayahku meninggalkan ibuku demi seorang pelakor. Kalau dia tahu, aku disebut pelakor karena kamu, dia pasti sakit hati. Luna, aku dan Chloe akan bercerai dalam beberapa hari lagi. Setelah itu, kita bisa menikah. Luna. Ini ginseng yang aku siapkan untuk Bibi, khusus untuk pemulihan. Ryan, sudah terlambat. Luna. Terima saja. Chloe. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Aku akan menemuimu setelah selesai. Ryan, aku ada di bawah perusahaanmu. Bisa jemput aku? Wakil Presiden Zhang, terima kasih atas kerepotannya. Ini surat pengunduran diri saya. Saya harap bisa disetujui secepatnya. Jika ada yang diperlukan, saya akan kooperatif. Kenapa tiba-tiba mengundurkan diri? Apa ada konflik dengan Presiden Scott? Anda salah paham. Presiden Scott hanya atasan saya. Saya tahu, tak perlu dijelaskan. Saya percaya Presiden Scott akan pastikan semuanya diurus untukmu. Tapi izinkan saya memberi saran. Dalam hal orang, kalau perlu mengalah, ya mengalah saja. Tampaknya semua orang percaya. Saya hanya simpanan di perusahaan. Bahkan saat dia memulai bisnis tanpa apa-apa. Dan saya di sisinya. Tak ada yang percaya bahwa saya pacarnya yang sebenarnya. Jangan salah paham. Saya bawa Chloe ke perusahaan. Untuk melihat-lihat perusahaan suamiku. Luna, kamu tidak keberatan, kan? Ibu, aku bawa bunga favorit ibu untuk menjenguk. Beberapa hari lagi, aku tak bisa sering menjenguk ibu lagi. Ibu akan merindukanku? Ryan sudah berubah. Bertahun-tahun perasaan ini, seperti mimpi. Mimpinya sudah usai. Dan aku harus mengakhirinya sepenuhnya. Jangan khawatir, aku akan jalani jalan di depanku. Senda Ryan, dan aku akan baik-baik saja. Kamu tadi kemana? Kamu nggak angkat telepon, nggak balas pesan. Aku hampir aja lapor polisi. Tahu. Aku menemani ibuku. Aku nggak mau dia diganggu. Semua salahku, terlalu sibuk. Aku nggak sempat nemenin kamu. Luna, buka, lihat. Kamu pasti suka. Jangan khawatir, nanti kalau aku udah punya uang, aku beliin kamu cincin berlian besar buat lamaran. Pa naikin nanti. Aku minta ibumu yang gandeng tangan kamu, langkah demi langkah, ke arahku. Ok? Aku udah nunggu berhari-hari, berharap berkali-kali. Aku nggak nyangka yang didapetin adalah pengkhianatanmu. Luna, aku tahu, kamu pasti suka. Dulu aku suka.
Tapi itu dulu. Luna. Janji yang aku kasih dulu, selalu aku ingat. Tunggu 1 hari lagi, aku sama Chloe, kita bakal cerai. Setelah itu, aku sendiri yang bakal pasang cincinnya di jarimu. Kita urus buku nikah, oke? Aku capek. Aku mau istirahat dulu. Tolong jangan gini dong, aku udah jelasin semuanya. Nikah sama Chloe, cuma buat bantu dia urus keluarganya. Kenapa kamu masih dianggap serius? Ryan, karena Luna sudah kembali. Ayo tidur. Luna, Chloe, keluarganya sedang bermasalah. Dia cuma menginap di sini semalam. Ya, Luna, aku cuma menginap 1 malam, dan kebetulan aku memakai piyamamu. Kamu tidak keberatan, kan? Tidak apa-apa. Aku bisa pergi malam ini. Tidur di tempat ibuku. Hari ini panjang untukmu, tidur saja di sini. Tidak, terima kasih. Aku akan berkemas dan pergi ke ibu. Luna, kamu pintar. Luna, aku akan mengantarmu. Tidak perlu, aku sudah memesan taksi. Ryan, kenapa kamu tidak tidur? Aku mau tidur di sofa, aku tidak berencana tidur dengannya. Sudah, istrimu memanggilmu. Aku janji, asalkan besok lewat, Chloe dan aku akan bercerai. Lalu kita akan menikah, bulan ini, oke? Ryan, berhenti melirik. Kamu masih punya aku tidak akan pernah menyusahkanmu. Desainer Reed, aku mulai hari ini. Kursi ini pemandangannya bagus. Aku ambil ini. Pergi duduk di tempat lain. Oke, aku akan berkemas barang-barangku. Lihat sikap dominan Chloe. Luna pasti merasa bersalah. Pastinya, lihat wajah kecilnya yang polos itu. Perusak rumah tangga, tidak tahu malu. Karena kamu sedang berkemas, berkemaslah dengan benar. Jangan tinggalkan kenangan apapun di meja kerja. Apa ini yang kamu gambar? Cuma beberapa bulu yang rusak. Kalau disatukan, cuma pantas disebut desain. Ya, aku sudah lama tidak suka dia. Dia pikir bisa bikin desain asal-asalan, lalu ikut pameran? Untungnya, Tuan Rian punya selera yang bagus. Waktu di pameran desain, kalau bukan karena Tuan Rian mengganti desain ini, siapa tahu apa kata desainer lain tentang kita. Karena semua orang anggap karya ini jelek, aku robek saja hari ini. Luna, bahkan jika aku usir kamu dari perusahaan hari ini, Ryan tidak akan berbuat apa padaku. Jangan robek itu. Sekarang kita semua puas? Iya. Ribut banget, Ada APA? Rian, aku mau ganti tempat duduk. Kamu bisa ganti di mana saja yang kamu suka. Mau kemana? Aku. Dia mau menyerahkan kursinya padaku. Ryan,
Aku suka duduk di sini. Tidak, ini kursi Luna. Tadakbol Adeong. Chloe suka di sini. Kalau begitu, aku berikan padanya. Aku tidak setuju. Ryan, Luna sudah setuju untuk memberikan kursinya padaku. Tolong jangan menyulitkannya lagi. Aku memberikan kursi itu pada Chloe dengan sukarela. Boleh aku pergi sekarang? Ryan, kamu menyakitiku. Kenapa kamu merebut kursi Luna? Aku tidak. Seharusnya kamu tidak merebutnya. Besok, kamu harus tetap melanjutkan perceraian itu. Luna mungkin hanya kesal dan mengabaikanku. Begitu besok, ketika Chloe dan aku sudah bercerai, Luna pasti akan kembali padaku. Bu, aku udah berhenti kerja di perusahaan Ryan. Dulu dia nggak punya apa-apa. Dan aku bantu dia mulai usahanya. Terus, waktu Bu sakit parah, Bu berharap kita nikah. Biar dia bisa jagain aku. Tapi aku memohon padanya selama 27 hari. Tapi, di hari pertama pernikahan kita, dia malah nikah diam-diam sama orang lain. Bu, aku nggak mau ungkap lagi kebohongannya. Aku mau mengejar karir yang aku cintai. Bu pasti dukung aku, kan? Mau kemana, Nona? Bentera. Oak. Aku tunggu kamu besok. Di kantor catatan sipil, dokter spesialis yang kusewa untuk ibumu akan datang besok. Penyakitnya pasti bisa sembuh. Setelah kita dapat surat nikah, kita akan jenguk dia bareng. Pak, tolong dikencingin. Hari hujan lagi. Ryan, 6 tahun lalu di malam berbadai, kamu mengaku cintamu padaku di bawah rumahku. Menjanjikan hidup yang baik untukku. Jadi begini rasanya. Ryan, sekarang aku sudah memilih untuk pergi. Aku tidak akan pernah ragu-ragu lagi.
Kamu tahu tidak, kita bercerai hari ini, jadi kamu sengaja menunggu sampai sangat terlambat untuk datang? Aku tidak sengaja. Perempuan perlu berdandan. Kenapa kamu tidak bisa menunggu lebih lama untukku? Kenapa aku harus menunggu? Keluargamulah yang terburu-buru menyuruhmu menikah. Aku hanya pura-pura menikahimu untuk membantumu menghadapi mereka. Kamu tidak sepenuhnya. Cepatlah. Apakah kalian berdua yakin ingin melanjutkan perceraian? Ya. Luna, aku di kantor urusan sipil. Kamu di mana? Luna, kamu di mana sih? Apakah Luna datang ke kantor hari ini? Desainer Reed, bukankah dia sudah mengundurkan diri? Apa katamu? Kenapa dia mengundurkan diri? Tidak ada yang memberitahuku. Bukankah itu pengaturanmu, Tuan Scott? Oh, iya, Ibu Desainer Reed baru saja meninggal. Kudengar dia berencana pindah ke kota lain. Dia membeli tiket pesawat. Yang lepas landas 1 jam yang lalu. Dia bilang dia tidak akan kembali. Dia tidak akan kembali? Maksudmu apa? Luna sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia tega meninggalkanku? Sayal, kenapa ini harus terjadi sekarang? Kamu juga ikut-ikutan menyusahkanku? Buka. Sayang. Kenapa tiba-tiba kepikiran membelikanku HP? Ini pasti mahal ya? Gak apa-apa. Untuk merayakan kesepakatan bisnis pertama kita yang sukses, kita akan dapat lebih banyak uang. Nanti, ayo, lihat suka atau tidak. Sayang, aku akan suka apa pun yang kamu belikan. Aku harus terus pakai ini. Aku tidak mungkin mengkhianati niat baik istriku. Aku belum menikah denganmu. Siapa istrimu? Tidak. Ini HP yang Luna belikan untukku. Aku tidak boleh kehilangannya. Luna sangat mencintaiku. Aku pasti bisa memperbaikinya. Luna, akhirnya aku berhasil mengusirmu. Ryan, jangan terlalu sedih, karena Luna sudah pergi. Kenapa kita tidak menikah lagi? Jangan bicara seperti itu lagi. Ryan, kenapa kamu tidak bisa melihatku? Aku tidak lebih buruk dari Luna. Alasan kita menikah, kamu tahu sendiri di dalam hati. Sudahlah, jangan buang-buang tenaga. Yang kucintai hanya Luna. Ryan, jangan sedih lagi. Aku ikut sedih. Kamu bahkan menceraikanku karena Luna. Dan dia masih menyusahkanmu karena ibunya. Aku. Abby Reed. Beliau sudah meninggal. Benarkah? Turut berduka cita. Luna pasti sedih karena Ibu Reed meninggal. Itu sebabnya dia marah padaku. Dia ingin pergi ke tempat lain untuk menenangkan pikiran. Ryan, Luna sudah pergi. Aku akan menjenguk Ibu Reed. Ibu Reed tahu bahwa Luna paling mencintaiku. Saat beliau masih hidup, beliau mendesak kami untuk cepat menikah. Beliau pasti akan mendukungku. Aku akan ke pemakaman untuk menjenguk Ibu Luna. Kenapa kamu mengikutiku? Ryan, kamu terlalu emosional. Aku tidak percaya kamu pergi sendirian. Tolong, biarkan aku ikut ya. Setidaknya kita bisa saling menjaga.
Tant, bikin tante khawatir. Aku tahu, Luna marah sama aku, jadi dia kabur ke kota lain, buat tenangin pikiran. Tant. Sejak tante percayakan Luna ke aku selalu setia sama dia. Kuma. Keluarga Chloe terlalu menekannya, jadi aku pura-pura mau nikah sama dia, buat bantu dia hadapi mereka. Tapi, antara aku sama Chloe, nggak ada apa-apa sama sekali. Chloe, tolong jelasin ke tante. Iya, Tante. Ryan selalu mencintai Luna. Dia nggak pernah mencintaiku. Tant, Jenggagon. Luna salah paham sama aku terlalu dalam. Dia malah mengundurkan diri diam-diam, tanpa sepengetahuanku. Tant, aku sampah. Lain kali aku datang, pasti aku bawa Luna. Penuhi permintaan terakhir tante. Kalau enggak, biar aku disambar petir. Tant, kalau mau nyalahin siapa-siapa, salahin anak baik tante sendiri. Aku yang pertama kali ketemu Ryan. Kenapa? Luna yang dateng belakangan, malah bikin Ryan jatuh cinta duluan? Luna, kamu sudah pergi, tapi Ryan masih aja terpaku sama kamu. Tapi gak apa-apa. Aku pasti bakal buat Ryan sadar, kalau Luna nggak ada harganya. Cuma aku yang paling cocok buat dia. Ryan, tunggu aku. Ryan. Kenapa kamu masih ngikutin aku? Kamu udah bantu aku hadapi keluargaku dulu, sekarang aku bantu kamu cari Luna. Cuma balas budi aja. Aneke, Feng Shui rumah ini sangat bagus. Kamu akan beruntung tinggal di sini. Terima kasih. Ini bunga kesukaan ibuku. Bunga matahari itu bagus, mereka tumbuh menghadap matahari, mereka bisa bangkit lagi setelah terjatuh, seperti Luna kita. Ini bibit bunga matahari, peninggalan penyewa sebelumnya. Nenek lihat kalian cocok, jadi nenek titipkan untuk kamu rawat. Tidak usah. Dasar anak, kenapa sungkan sama nenek? Nenek lihat kamu berjuang sendirian di luar. Tidak mudah. Ibu. Ini draft desain untuk portofolio pertamaku. Kuberi nama burung dalam sangkar. Awalnya ingin kutunjukkan padamu. Tapi sekarang, Ryan bilang, tidak ada nilai komersialnya, jadi dia menariknya dari pameran desain. Tapi aku sangat suka karya ini. Ibu, ada perusahaan yang menyetujui karyaku. Mereka memanggilku untuk wawancara akhir pekan ini. Jangan khawatir. Akan kulakukan seperti katamu, bangkit setelah terjatuh. Dan takkan pernah menyerah. Ryan, apa yang kamu butuhkan? Chloe, kamu pindah ke workstation itu. Ini workstation Luna. Dia akan kembali dalam beberapa hari. Ada apa? Bukannya mereka bilang Chloe dan Tuan Scott sudah menikah? Mungkinkah? Chloe itu selingkuhannya? Ryan, TAPI, aku sangat suka kursi ini. Dulu kamu selalu menuruti keinginanku. Kali ini tidak. Luna tidak suka orang lain menyentuh barang-barangnya. Baik.
Baiklah. Ryan, aku sudah pindah. Ini adalah draft desain yang ditinggalkan Luna. Sebelumnya aku pikir, desainnya tidak menarik. Tapi kalau dia suka, aku bisa mengadakan pameran seni tunggal untuk menyenangkannya. Anggap saja ini, perayaan pernikahan baruku dengan Luna. Bagaimana menurutmu? Bagus. Oak. Jadi, bantu aku memesan tiket ke kota bunga. Marahnya seharusnya sudah mereda sekarang. Aku ingin menjemputnya sendiri untuk mengadakan pernikahan. Yuhi, kau sudah pergi. Masih menghantuiku? Hello, saya datang untuk wawancara hari ini. Hello, nama saya Leo Brooks. Saya adalah pemilik perusahaan ini. Silakan duduk. Tolong perkenalkan diri Anda. Secara singkat, Hello, Pak Brooks. Saya Luna, lulusan Jiangqing Academy of Fine Arts, jurusan desain. Sebelumnya bekerja di Departemen Desain Scott Group. Ini portofolio saya. oh, tunggu. Seri ini Bukankah 2 tahun lalu, di pameran desain emerging internasional? dipamerkan? Ya, Kalau saya ingat benar, namanya adalah Burung Dalam Sangkar. waktu itu Ryan memaksa saya menarik. Desainnya hanya dipajang beberapa jam. Mengejutkan masih ada yang ingat sekarang. Ya, itu desain saya. Saya patah. Masih bisa menggambar kebebasan. Sudah menarik sendiri. Bukan begitu? Anda ternyata tahu konsep desain saya. Saya adalah juri di pameran desain waktu itu. Saat itu, saya memberi nilai tertinggi untuk karya Anda. Anda jurinya? Ya, Saya sangat suka karya ini. Terima kasih. Sama-sama. Anda diterima. Mulai besok, gajimu akan 3 kali lipat dari sebelumnya. Syaratnya adalah, kamu harus menyelesaikan seri Burung Dalam Sangkar. Boleh? Tidak masalah. Luna. Akhirnya kutemukan kau. Bagaimana kau bisa menemukanku di sini? Itu tidak penting, Luna. Semua itu salahku sebelumnya, dan berita tentang kepergian tante, aku sudah mengetahuinya. Jangan marah padaku, kembalilah denganku ya? Tidak perlu. Luna, aku sudah bersumpah di depan tante, bahwa kita akan menikah. Kita akan urus surat nikah begitu kembali. Kali ini, aku janji. Aku tidak akan ingkar janji lagi. Ryan. Kita sudah benar-benar putus. Luna, aku tahu, kau marah padaku. Jika arwah tante di surga tahu kita akan menikah, dia pasti juga akan senang. Saat kau menikahi Chloe, saat itulah, hubungan kita sudah benar-benar berakhir. Tolong pergi. Luna. Masalah ini, aku tidak memberitahumu sebelumnya, itu salahku. Tapi Chloe dan aku sudah bercerai. Mulai sekarang, Chloe dan aku tidak ada hubungannya lagi. Luna. Tolong jangan salahkan Ryan. Waktu itu aku dipaksa oleh keluargaku. Ryan hanya berusaha membantuku. Tolong jangan dipikirkan, Oak. Luna. Lihat, Chloe sudah mengonfirmasikannya untukku. Kau tidak percaya padaku? Kembalilah denganku ya? Lepaskan. Kalau tidak kau lepaskan, aku akan minta tolong. Baik. Yuhi, jangan marah. Aku tahu kematian tante sangat menyedihkanmu. Jangan khawatir, aku akan tinggal di sini menemanimu sampai kau tenang. Lalu kita bisa bicara dengan baik. Antara kau dan aku, tidak ada yang perlu dibicarakan. Kau dan Chloe memang cocok. Kuharap kalian hidup bahagia selamanya. Tidak, Luna, aku dan Chloe. Tidak ada apa-apa di antara kami. Pernikahan kami palsu dari awal sampai akhir. Luna, aku dan Ryan datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menjelaskan semuanya dengan jelas. Benar, atau palsu, itu tidak ada hubungannya denganku. Luna, tolong jangan buru-buru menolakku. Lihat.
Aku bawakan untukmu sesuatu yang sangat kamu sukai, Luna. Kamu ingat, kamu bilang impian terbesarmu adalah agar lebih banyak orang bisa melihat karyamu. Caged Bird adalah karyamu yang paling berharga. Sebenarnya kamu mau bilang apa? Kalau kamu ikut kembali denganku, aku pasti akan membantumu mewujudkan mimpimu. Aku akan mengadakan acara peluncuran yang megah untukmu, agar semua orang bisa mengapresiasi desainmu. Luna, Ryan, benar-benar sudah mempersiapkan banyak hal untukmu. Tolong setujulah, dan pulang bersamanya. Luna, maafkan aku. Aku tidak akan membiarkanmu tersakiti lagi. Kalau kamu di sini sendirian, Tante juga akan merindukanmu. Aku akan mewujudkan mimpiku sendiri. Aku tidak butuh belas kasihan siapapun. Dan, kamu tidak berhak menyebut-nyebut ibuku. Pergi. Maksudmu apa, Ryan? Memohon padamu dengan sangat rendah hati. Dan kamu? Baiklah, aku pergi dulu. Luna, aku tahu kamu marah padaku, dan kamu berhak sepenuhnya untuk memarahiku. Aku akan pergi, mempersiapkan acara peluncuran sekarang. Kamu pasti akan menyukainya. Beritahu semua departemen, aku ingin mengadakan acara peluncuran yang sempurna di Kota Bunga. Dalam 2 jam, aku ingin melihat rencana detailnya. Tuan Gao, jangan khawatir soal anggaran. Semua fasilitas untuk acara peluncuran, aku ingin yang terbaik. Tuan Scott, ada prosedur untuk acara peluncuran. Perlu tanda tangan Anda untuk persetujuan. Aku sedang di luar kota, mengenai apapun tentang Luna. Anda punya wewenang penuh untuk setuju atas namaku. Kamu sedang apa? Ryan, kamu gila? Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Aku tahu persis apa yang aku lakukan. Kasih aku ponselku. Aku sudah menyelidiki. Percuma. Luna sudah terlibat dengan pria lain. Ada banyak orang yang mau bantu dia mengadakan pameran. Nggak mungkin, Luna bukan orang seperti itu. Ryan, sadarlah. Luna sudah tidak mau kamu lagi. Dia tidak mencintaimu. Dia benar-benar sudah tidak mencintaimu lagi. Ryan, aku benar-benar mencintaimu. Kenapa kamu tidak bisa melihat aku? Bisakah kita kembali bersama? Chloe. Aku hanya akan mencintai Luna seumur hidupku. Aku hanya akan menikahinya. Lebih baik kamu urungkan niat itu. Luna, berani-beraninya merebut priaku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Mau apa? Luna, mari kita bicara. Tidak ada yang perlu. Kita bahas. Kamu tidak diundang ke sini. Silakan pergi. Begini Karma, bicara pada klien? Kalau kamu tidak mau bicara denganku, aku akan bicara dengan bosmu. Aku akan beritahu dia, persis bagaimana kamu memperlakukan pelanggan. Aku akan pastikan semua orang di perusahaanmu tahu bagaimana kamu, meski tahu seseorang sudah menikah, tetap nekat mengejar suaminya. Aku tidak tertarik dengan masalah pernikahanmu. Daripada cerita semua ini padaku di sini, kenapa tidak kamu bicara saja pada Ryan? Kenapa kamu pergi? Bagaimana rancangan desainku? Bisa sampai padamu? Luna, aku peringatkan kamu. Lebih baik kamu menjauh dari Ryan untuk selamanya. Kalau tidak, impianmu tidak akan pernah terwujud, dan burung terkungkung MU akan tetap terperangkap dalam sangkarnya. Chloe, kamu tidak akan berani. Dengan statusku sebagai putri sulung dari keluarga Miles, apa yang tidak berani kulakukan? Luna, biar kukatakan padamu. Selama aku di sini,
tidak ada satupun karyamu yang akan pernah dipamerkan. Aku hanya ingin mencari tempat yang tenang untuk memulai hidupku dari awal. TAPI Mala, yang kudapat adalah pengejaranmu yang tak kenal lelah. Chloe, kali ini, aku akan membuatmu membayar. Nona Zhao, aku butuh bantuanmu. Pak Brooks, ini draft desain burung dalam sangkar yang sudah saya selesaikan. Tolong dilihat dan beritahu saya jika ada yang perlu diperbaiki. Baik, biar saya lihat. Silakan duduk dulu. Terima kasih. Ini terlihat sangat berbeda dari desain awalmu. Sangat berbeda. Ada apa? Ada masalah? Menurut saya ini bagus. Sangat memukau. Dari sisi saya, tidak ada yang perlu diubah. Oh, iya, hak cipta burung dalam sangkar sudah dibeli oleh seorang klien. Tapi Surat mereka adalah Untuk memamerkan seri ini di pameran berikutnya. Saya akan mempersiapkannya dengan matang. Saya ingin menggunakan bulu asli untuk disematkan pada karya aslinya. Jadi, APA kamu takut pada burung? Dulu ya, tapi sekarang, saya lebih takut terperangkap dalam sangkar. ini untukmu. Buka. Bukankah ini draft desain yang saya buang 2 tahun lalu? Bagaimana kamu tahu tentang ini? Saya menemukan kertas ini di hari pembatalan pameran. Sekarang kembali ke pemilik aslinya. Semoga kamu menyukainya. Terima kasih, saya sangat menyukainya. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Hari ini, kami merasa sangat terhormat untuk menyambut desainer baru yang luar biasa, Luna. Mari kita berikan tepuk tangan untuknya. Dan karya barunya, Burung dalam Sangkar. Halo semuanya, saya Luna. Seri Burung dalam Sangkar ini membutuhkan usaha yang tidak sedikit dari saya, dan memiliki makna yang sangat penting bagi saya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan setiap karyanya kepada kalian, dan saya harap kalian akan menyukainya. Luna, kamu benar-benar berhasil. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kepada kalian konsep kreatif di balik karya ini. Tunggu sebentar. Kapan seseorang yang menjiplak karya orang lain bisa diakui sebagai desainer baru yang menjanjikan? Katakan padaku, desainer Luna, mengapa desain burung dalam sangkar MU persis sama dengan karya yang saya buat setengah tahun yang lalu? Ya ampun, benarkah dua desainnya benar-benar sama? Bintang baru di dunia desain, kurasa dia cuma pencuri. Nona Reed, mengapa desain Anda persis sama dengan milik orang lain? Apakah Anda benar-benar melakukan plagiat? Tidak malukah Anda mengadakan konferensi pers dengan karya curian orang lain? Brooks S Design Studio sebagai penyelenggara. Apakah Bapak Brooks tahu kalau karya Anda ini hasil plagiat? Sekarang pihak yang dirugikan sudah muncul. Apa tanggapan Anda terhadap hal ini? Luna, begitu reputasimu hancur. Aku penasaran apakah Ryan masih akan mencintaimu. Chloe, kau klaim karya ini milikmu. Bisakah kau jelaskan konsep desainmu? Bulu putih ini melambangkan kesucian dan keluhuran. Tapi aku tak pernah menyangka karya yang begitu murni dan sempurna akhirnya akan diplagiat oleh orang sehina dan sebejat dirimu. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan kerja kerasku dirusak seperti ini. Aku harus berdiri tegak. Luna, dengan bukti yang sudah jelas begini,
Masih ada apa lagi yang mau kau katakan? Murni dan luhur, katamu? Kalau begitu, lihat ini. Bagaimana mungkin? Wah. Seperti ingin melepaskan diri dari sangkar. Betapa kuatnya aura kehidupan. Chloe, saat aku mendesain karya ini, niat waku adalah agar burung dalam sangkar bisa terbebas dari kurungannya dan retakan di sayapnya. Disitulah cahaya masuk. Seseorang yang bisa mendesain karya yang begitu megah tidak mungkin melakukan plagiat. Itu tetap tidak membuktikan kalau itu bukan plagiat. Mungkin itu cuma dimodifikasi dari karya sebelumnya. Benar, seberapa bagus pun karyamu, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kau menjiplak karyaku. Dua tahun lalu, serial Burung dalam Sangkar, Nona Reed dipamerkan secara publik di pameran desainer baru internasional. Saya adalah juri tahun itu. Situs web resmi pameran memiliki catatannya. Anda semua bisa mengeceknya sendiri. Perusahaan kami tidak akan pernah membenarkan plagiarisme, dan kami juga tidak akan memamerkan karya jiplakan. Luna adalah seorang desainer muda yang brilian, bermoral, dan luar biasa. Kami juga sangat merasa terhormat bisa berkolaborasi dengannya. Nona, tidak malukah Anda menuduh orang lain melakukan plagiat secara palsu? Boleh saya tanya, draft di tangan Anda, dari mana asalnya? apakah Anda yang sebenarnya menjiplak? Kenapa diam saja? Apakah Anda merasa bersalah? Tolong jawab pertanyaannya secara langsung. Ryan, akhirnya kau datang juga. Ryan, akhirnya kamu datang. Kamu ngapain di sini? Ryan, aku kesini buat bantu kamu dapetin Luna kembali. Caged Bird, itu desain dari perusahaan kita. Aku datang, buat kasih tahu dia. Kalau kamu odar setuju bantu dia, adakan konferensi pers. Dia nggak perlu bergantung sama cowok lain. Buat wujudin mimpinya. TAPI, kayaknya Luna salah paham sama aku, terlalu dalam. Dia cemburu sama hubungan kita. Dia bahkan gak mau dengerin apa yang aku bilang. Luna, ikut aku balik. Semua mimpi yang pengen kamu wujudin, aku bakal bantu sebisaku. Kamu nggak usah peduliin keberadaan Chloe. Ryan, kamu beneran tahu nggak, Chloe itu orang kayak apa? Hari ini Ryan traktir aku es krim. Dasar challenge. Pantas kamu sama dia. Kamu beneran yang posting ini? Ryan. Pasty Luna, dia curi HP aku, terus bikin-bikin bukti. Kamu tahu, dia emang gak pernah suka sama aku. Chloe, kamu nggak berani ngakuin yang kamu lakuin ya? Luna, apa yang kamu coba fitnah aku dengan di depan Ryan lagi? Bukankah kamu hanya tidak suka kalau Ryan tidak mau menikahimu karena aku? Apakah kamu punya bukti? Kebetulan, aku punya. Coba lihat album foto di ponselmu. Video pengawasannya ada di dalam. Luna, dasar selir kecil, bersikaplah wajar, jauh-jauh dari Ryanku. Tua bangka, kamu kan punya kanker, sebaiknya mati saja cepat. Jangan ganggu Luna, si jalang itu. Ini sudah keterlaluan. Lihat dirimu sendiri. Apa lagi yang mau kamu katakan? Ryan, aku tidak berbohong padamu. Semuanya gara-gara Luna, si jalang itu. Dia terobsesi padamu, Ryan. Akulah yang benar-benar mencintaimu. Masih mau berdebat? Ryan, setelah berteman selama bertahun-tahun ini, kenapa kau percaya dia dan tidak percaya padaku? Berhenti berpura-pura, kau jalang. Jalan.
27 kali. Dalam 27 hari Luna memohon padaku. Kau sakit perut 4 kali. Mobilmu mogok 7 kali. Dan kau mengalami kekerasan dalam rumah tangga 4 kali. Bahkan Chihuahua MU. Kena gastroenteritis, akut 4 kali. Chloe. APA kau benar-benar menganggapku bodoh? Ya ampun, alur ceritanya berubah drastis. Jadi, si selingkuhan tidak berhasil. Lalu datang untuk menuduh istri menjiplak? Wanita ini membuat drama sendiri sebanyak itu. Dia benar-benar jahat. Orang yang ikut campur dalam hubungan orang lain, pantas ditampar keras beberapa kali. Kakak, kalian tahu apa? Ryan, kan kau yang setuju untuk berpura-pura jadi pacarku untuk menghadapi keluargaku? Bagaimana bisa kau sekarang bersikap mesra padanya? Ketika Ibu Luna masih ada. Damn. Bagaimana mungkin aku tahu, ibunya, kondisinya akan memburuk begitu cepat? Luna. Jangan khawatir. Aku akan merawat bibimu bersamamu. Ibu harus sembuh. Ibu masih perlu menyerahkan aku secara pribadi kepada Ryan. Sudahlah. Mengapa berpura-pura sedih sekarang? Dulu ketika Luna memohon padamu untuk mendapatkan surat nikah, kamulah yang bilang kamu merasa dia menjengkelkan. Kamulah yang bilang dia menggunakan penyakit terminalnya untuk memerasmu secara emosional. Sudah kukatakan diam. Kamu memukulku. Kamu benar-benar memukulku untuknya. Hahaha. Kamu. Apakah kamu akan memukulku lagi? Pukul aku. Bukankah kamu sangat mencintai Luna? Dia, pria yang berdiri di sisinya sekarang, bukan kamu. Dia bahkan tidak akan melirikmu. Beraninya kamu berbicara. Ini karena kamu berpura-pura dipaksa menikah, memohon padaku untuk menikahimu. Bagaimana mungkin dia meninggalkanku? Ryan, kamu bilang kamu akan selalu ada di sisiku. Mengapa? Sekarang semuanya salahku? Selama bertahun-tahun, kamu telah menggunakan sumber daya ayahku untuk mendukung perusahaanmu sendiri. Mengapa? Kamu ingin membuangku sekarang? Jadi ini semua rencanamu dari awal. Kamu sengaja, saat Luna, ibunya sakit kritis, menikahiku dan sengaja memposting foto pernikahan untuk memprovokasinya. Terus kenapa kalau iya? Saat aku berumur 12 tahun, sejak hari kamu membalut lututku, aku bersumpah akan memastikan matamu hanya untukku. Kamu gila. Yeah. Aku gila. Aku memang gila. Dia, Luna itu apa buatmu? Gadis miskin yang makan mie instan bersamamu di apartemen sewaan. Sekarang perusahaannya sudah besar, dia malah jadi istri bosnya. Luna, dasar jalan, kenapa kamu tidak mati saja? Seperti ibumu? Kamu tidak berhak menyebut ibuku. Aku sudah menghubungi polisi. Untuk menyebar rumor dan fitnah, bicaralah dengan polisi. Bawa dia ke ruang keamanan, dan serahkan ke polisi. Lepaskan aku. Aku takkan pernah memaafkanmu. Luna. Aku ditipu sama Chloe. Ayo pulang. Luna, aku tahu. Kamu masih marah sama aku. Aku benar-benar tahu aku salah. Ibuku sudah meninggal. Aku nggak mau lagi berurusan apa-apa sama kamu. Pergi. Aku nggak pergi. Kamu sangat mencintaiku. Mau apa kamu kalau aku pergi? Aku tahu. Bibimu meninggal, pasti kamu sangat sedih. Aku akan temani kamu, ya? Nggak, kamu nggak perlu. Ayo pergi. Oke. Luna. Dia siapa? Apa yang dikatakan Chloe itu benar? Kamu cari laki-laki lain di belakangku? Jaga mulutmu. Aku sedang bicara dengan tunanganku. Kamu ikut campur buat apa? Killier. Ryan, sudah selesai mengamuk? Luna. Aku nggak mengamuk.
kamu tunanganku, itu benar. Ibumu menitipkan kamu padaku. Jadi aku punya tanggung jawab untuk menjagamu dengan baik. Kita sudah putus. Oke, sayang. Aku tahu, kamu masih kesal soal 27 hari itu, karena aku nggak jadi nikah sama kamu, tapi aku juga korban. Chloe. Dia pasti akan dapat balasannya. Luna. Lihat, HP yang kamu belikan aku, masih aku simpan semua. Di dalamnya, ada semua bukti cintamu padaku. Ayo, Luna, ayo kita rayakan. Rayakan? Gak apa-apa, wajar kalau kamu sedang emosional sekarang. Kasih aku kesempatan lagi, kali ini, biar aku yang minta padamu selama 27 hari. Sayang, tunggu aku. Selamat atas pameran pertamanya, Desainer Reed. Sukses total. Semoga kedepannya semakin sukses. Terima kasih. Tentang kejadian hari ini, aku minta maaf. Aku tidak menyangka urusan pribadiku akan mempengaruhi konferensi pers. Kamu mau apa? Bawa ke kebun binatang. Bilang aku menemukan jenis baru kelinci lob. Di mana? Ini bukan salahmu, Luna. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Lagi pula, konferensi pers ini sama sekali tidak terpengaruh. Sebaliknya, karena kejadian ini, banyak orang menghubungiku, khusus meminta desainmu. Benarkah? Apakah ini bisa dianggap berkah terselubung? Tidak. Ini kebahagiaan ganda. Desainer Reed, Q. Jadi, perasaanmu sekarang sudah sedikit membaik? Lumayan. Maaf soal kejadian tadi. Apa karena pria itu? Aku menghabiskan 6 tahun membangun bisnis bersamanya. Sebulan yang lalu, kami sedang bersiap untuk menikah. Tapi seperti yang kamu lihat, dia meninggalkanku untuk orang lain. Ibuku juga meninggal dengan penyesalan. Sudahlah. Masih banyak pria baik di luar sana. Dia hanya tidak tahu cara menghargaimu. Jadi mulai sekarang, aku akan berani melangkah ke depan. Di dunia ini, tidak ada orang yang tak tergantikan. Kupikir ibuku di surga akan bahagia untukku. Pasti. Nona Reed, sudah mau berangkat kerja? Ya, silakan. Aku pergi dulu. Kenapa aku merasa seperti ada yang mengikutiku? Hei, aku lagi di jalan das ini. Luna, kenapa kamu lari? Orang yang tadi mengikutiku ternyata kamu. Iya, aku tadi mau manggil kamu, tapi kamu malah lari makin cepat. Jadinya aku harus ikutin. Luna, kamu pasti belum makan ya? Nih, aku bikin spaghetti untukmu. Coba dong. Tidak, terima kasih. Luna. Waktu kita baru mulai usaha dulu, kita nggak punya uang. Kita makan mie instan tiap hari. Kamu bilang kalau udah punya uang, kita harus coba. Gimana rasa spaghetti? Rian, kamu aja yang makan. Kamu pasti capek habis lari seharian. Aku udah makan. Luna, jangan khawatir. Kalau kita bisa dapat investasi ini, aku akan ajak kamu ke restoran terbaik. Oke, aku tunggu ya. TAPI. Aku nggak mau makan sekarang. Tidak, terima kasih. Luna, terus kamu mau makan apa? Katakan padaku, akan kubuatkan untukmu. Lepaskan aku. Luna, kenapa kau bisa melakukan ini? Kamu bilang mau makan spaghetti, sudah kubuatkan untukmu. Tidakkah kau lihat kecelasanku? Luna, lihat aku, sekarang aku punya uang.
Dulu kita sangat saling mencintai. Kembalilah padaku, ya? Kembalilah padaku. Kumohon, kembalilah padaku. Lepaskan. Keluar. Luna, kau benar-benar membiarkan orang memukulku. Dulu, jika aku terluka sedikit saja, kau akan menangis karena sedih. Kamu lagi. Apa aku terlalu lunak? Luna. Aku tahu. Kamu sengaja cari pria untuk memprovokasiku. Saat kau memprovokasiku, apa itu saat kau bersama Chloe? Baiklah. Aku tidak keberatan tidak berdebat dengannya. Jika kau tidak segera pergi, aku tidak keberatan memberimu 2 pukulan lagi. Luna. Tidak apa, jika kau tidak suka spaghetti, kita masih punya seumur hidup ke depan. Aku tahu kamu ingin melihat tekadku, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Kamu baik-baik saja? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Kamu lupa, barusan kamu meneleponku. Aku khawatir kamu terluka, jadi aku buru-buru datang. Maaf, sudah merepotkanmu lagi. Tidak apa. Jika dia mengganggumu lagi, ingatlah untuk memberitahuku. Ayo pergi. Sudah larut sekali, kenapa belum pulang kerja? Klien ini butuh segera, jadi aku harus buru-buru menyelesaikan draft desainnya. Gimana, langka? Nggak ada yang sengaja bikin susah? Kliennya baik, cuma minta secara umum, katanya detailnya, bisa kita yang tentukan. Apa aku kasih kamu terlalu banyak kerjaan? Mau istirahat dulu? Aku udah sangat bersyukur sama kamu. Aku lagi senang banget sekarang. Bikin puas. Tapi kamu udah lembur, selama seminggu penuh. Kalau sampai ketahuan, orang bakal bilang aku bos yang kejam sama karyawan. Siapa? Siapa yang berani bilang bos yang bijaksana dan hebat, Ten Brooks? Aku yang pertama nggak setuju. Ya udah, aku cuma bercanda. Ayo, aku traktir kamu makan malam. Udah terlalu malam, kayaknya aku nggak usah ikut deh. Kalau gitu, aku pulang dulu ya. Ya udah, kalau gitu aku kayaknya harus, kayak tiap tahun, cuma ngurusin sendiri. Lupakan aja ulang tahunku. Hari ini ulang tahun kamu. Sebenarnya sih, 39 menit lagi, udah bukan hari ulang tahunku. Terus kita nunggu apa lagi? Ayo, aku yang traktir makan. Hah? Nggak merepotkan? Kenapa jadi kaku gitu sama aku? Kamu udah banyak bantu aku. Wajar aja aku yang traktir. Eyo. Maaf, sudah larut sekali. Tempat ini cukup bersih. Aku sering makan di sini. Atau kita makan di sini saja. Terserah kamu. Pause. Datang. Mau makan apa hari ini? 2 mangkok mie ya. Oke. Oh ya, kamu ada pantangan makanan? Tidak makan ketumbar termasuk? Tentu saja termasuk. Bos, 1 mangkok mie tanpa ketumbar. Anak muda, kamu beruntung, pacarmu baik sekali. Dia bahkan ingat selera makanmu. ITU. Kami bukan pacaran. Ada kursi di sana? Luna, ayo duduk. Oak. Oke, silakan duduk. Luna, kamu tidak perlu repot-repot seperti itu. Aku tidak segitu lemahnya. Gak apa, aku sudah terbiasa. Gak repot, duduklah. Mie-nya sudah datang. Makasih. Silakan. Oke, makan cepat ya. Ini benar-benar enak. Oke. Oh iya, kamu makan dulu. Aku beli air dulu. Aku saja. Gak usah, aku duduk seharian. Ini kesempatan bagus buat jalan-jalan. Kalau begitu,
Hati-hati saat nyebrang jalannya. Oak. Leo. Leo. Selamat ulang tahun. Jadi kamu pergi begitu saja? Den bukan untuk Belier. Kebetulan aku lewat toko kue. Tapi sudah terlalu malam, jadi cuma ada kue yang kecil-kecil. Maaf ya, cuma bisa dapat yang kecil. Nggak apa-apa. Aku senang banget. Oke, lilinnya mau meleleh. Cepat, ucapkan harapanmu. Aku berharap orang yang kusukai juga bisa menyukaiku. Dia. Selamat ya, umurmu bertambah setahun lagi. Ayo cepat makan kuenya. Bunga-bunga ini dari seorang pria untukmu. Seorang pria? Jadi, Luna, terkejut? Ini bunga yang aku kirim untukmu. Kamu suka? Tolong berhenti melakukan hal-hal yang tidak berarti ini. Ini kan bunga favoritmu. Masa sih itu tidak berarti? Sekarang kamu pergi sendiri. Pasti merasa kesepian banget, kan? Maksudmu apa? Kamu menguntit aku? Jangan pakai kata kasar kayak menguntit. Aku cuma nemenin kamu aja. Dulu waktu kita mulai usaha, bukannya aku selalu nemenin kamu tiap hari? Ini bukannya kue favoritku? Kamu tahu aku bakal datang. Jadi sengaja cari pria ini. Buat bikin aku kesel? Kembalikan itu padaku. Cuma kue biasa. Kamu kayak belum pernah lihat kue sebelumnya. Ini, ambil saja. Luna, kamu harus tenang sekarang kan? Mau ikut aku pulang? Kalau kamu terus-terusan menguntit, aku akan telepon polisi. Maaf. Aku akan ganti rugi setelah ulang tahunmu. Aku harus pergi sekarang. Aku antar kamu pulang. Lepasin. Tidak. Kamu istriku. Kita sudah 6 tahun bersama. Kenapa aku harus lepasin? Dia bilang lepasin. Kamu tulia? Dasar homo sialan. Aku udah muak sama kamu dari dulu. Lunarid bayar kamu berapa? Aku kasih 2 kali lipat. Pinter dikit. Ambil uangnya. Terus minggat. Kamu. Ah, udahlah. Dia nggak worth it. Luna. Aku tahu kamu masih peduli sama aku. Kamu nggak mau ada yang mukul aku. Kenapa? NK Coke film pulang juga? Dinasmu sampai kapan? Jangan ikut campur. Aku lagi sama Luna. Apa? Kamu sama perempuan jalan itu? Jangan khawatir. Aku pasti bawa dia pulang. Makasih ya udah anterin aku pulang. Aku masuk dulu ya. Oke. Luna. Ada apa? Ada sesuatu yang belum kamu ceritain ke aku? Luna. Kamu ingat nggak? Permintaan ulang tahunku tadi? Aku berharap orang yang aku suka bisa suka sama aku juga. Aku. Luna. Aku suka kamu. Mungkin saat kamu pertama kali datang ke perusahaan untuk wawancara. Saat pertama kali aku melihatmu. Mungkin juga saat pandangan sekilas itu, di pameran desain tahun itu.
Tapi setelah menghabiskan waktu bersamamu, aku sangat yakin dengan perasaanku. Jadi, bolehkah aku bertanya? Apakah kamu akan memberiku kesempatan untuk mendekatimu? Leo, kamu tahu kan? Aku baru putus beberapa bulan lalu, dan karirku baru mulai berkembang. Jadi, untuk saat ini, Kalau begitu, bisakah kita mulai sebagai teman? Boleh, kan? Aku ingin tahu apakah desainer Reed bersedia berteman denganku. tentu saja, aku tidak keberatan punya 10 teman hebat lagi sepertimu. Waduh. Aku ini edisi terbatas, satu-satunya di dunia. Kamu benar-benar dapat keberuntungan besar. Ibyu, Mari kita bicara. Bicaralah. saya tidak tahu apa yang Ibyu ingin saya katakan. Kalian sudah putus, tapi kamu masih nempel sama anakku. Apa motifmu? Kamu kekurangan uang? Ambil uang ini, dan jangan pernah muncul lagi di depan anakku. Sudah kuduga, benar-benar pelacur pencari harta. Ibyu, saya kira jumlahnya akan jauh lebih banyak. 50.000 yuan? Masih perlu tulis cek? Kamu. 50.000 yuan sudah cukup buat kamu. Kamu pikir kamu masih berharga setelah bersama anakku selama bertahun-tahun? Ada yang salah ibu pahami. Saya yang tidak mau Rian sekarang. Ibu seharusnya bilang ke anak ibu untuk menjauh. Kamu, Peliker Busik. Berani-beraninya kamu membantah aku? Ibu sedang apa? Anak, kenapa kamu di sini? Apakah si brengsek kecil ini yang mengadu padamu? Tidak, pembantu rumah tangga menelepon dan memberitahuku. Kamu datang ke sini. Ini tidak ada hubungannya dengan Luna. Kamu masih membelanya? Kamu sudah lama tidak pulang. Apa kamu tidak mau perusahaanmu lagi? Kamu sudah menikah dengan Chloe. Kenapa kamu masih berkeliaran? Kalau tidak ada hal lain, aku akan pergi sekarang. Aku tidak ingin mengganggu momen ibu anak yang mesra ini. Luna. Ibyu. Aku dan Chloe sudah bercerai. Tolong jangan ikut campur dalam hal ini. Aku akan merebut Luna kembali. Apa? Kamu bercerai dengan Chloe? Ibu, kamu baik-baik saja? Anak. Pulanglah. Maukah kamu pulang bersama ibu? Bu, istirahatlah. Aku harus pergi sekarang. Hey, tunggu sebentar. Ibu ada yang mau bilang. Siapa yang suruh kamu datang? Bocah bodoh, ngomong apa sih? Ibu yang telepon Chloe ke sini. Ryan, tante sudah lama bilang padaku untuk nggak menyimpan dendam padamu. Aku maafin kamu. NAK, Sipat. Cepat minta maaf sama Chloe. Kalau pasangan muda bertengkar, kenapa nggak bisa dibicarakan baik-baik? Kenapa harus bercerai? Sebelum aku marah. Pergi kamu sekarang. Ryan, diam. Hari ini, ibu yang putusin. Besok, kamu dan Chloe nikah lagi. Cepetan. Kasih cucu yang gemuk. Aku bilang, aku cuma cinta Luna. Di hidup ini, aku cuma mau nikah sama Luna. Nak, kamu bodoh ya? Keluarga Chloe punya kuasa dan pengaruh. Luna punya apa? Dia cuma anak miskin. Waktu kamu mulai usaha, kamu cuma main-main sama dia. Sekarang keluarga kita. Akhirnya kaya, kenapa nggak cepat deketin dia? Ini urusan. Sudah diputuskan. Oh iya, semua barang-barang nggak penting itu, dari gudangmu. Sudah ibu buang semua. Mulai sekarang, kalian berdua jalani hidup dengan baik. Kamu buang barang-barang Luna. Kamu tahu nggak, barang-barang itu, itu kiningan kita. Kamu buang di mana? Nggak tahu, udah dibuang, terus kenapa? Aku tanya kamu buang di mana?
Aku kan udah bilang, kecuali aku, nggak ada yang boleh buka ruangan itu. Maaf, Tuan. Saya salah. Saya nggak berani lagi. Bilang, kamu buang di mana? Di tong sampah di luar pintu. Enggak. Itu kan barang-barang Luna. Kalau Luna pulang dan nggak nemuin, dia pasti nggak senang. Nak, udahan cariinnya. Tenangin diri, ya? Ayah, Ryan, Luna kan udah sama orang lain. Masa sih? Kok nggak ketemu ya? NAK. Kasihan sekali. Apa salah keluarga kita? Keluarga Scott, sampai dapat begini, ketemu Luna yang sial itu. Ryan, udahlah jangan pusingin Luna lagi. Ya, kita jalani hidup kita dengan baik. Killier. Ketemu. Hari ini hujan deras, tapi aku sangat senang. Karena Ryan mengungkapkan perasaannya padaku. Mungkin hari hujan tidak terlalu buruk. Luna. Aku mencintaimu. Maukah kamu jadi pacarku? Aku janji. Aku pasti akan membuatmu bahagia. Aku mau. Hebat. Akhirnya aku bisa menikahi Dewi impianku. Hari ini, Ryan berhasil mendapatkan proyek pertamanya. Aku bangga padanya. Oak, besok, aku akan bawa kontraknya ke perusahaanmu. Terima kasih sudah memberiku kesempatan. Luna. Aku dapat proyeknya. Aku benar-benar dapat proyek ini. Sudah kubilang, kamu pasti bisa. Perusahaan sudah di jalur yang benar. Tapi ibu terkena kanker. Untungnya, Ryan ada di sisiku. Ibu pasti akan sembuh. Ryan berjanji akan menikahiku. Dengan begitu, ibu akan melihatku bahagia, dan tidak punya penyesalan. Ryan, apakah dia akan melamarku? Ryan, dia tidak akan menikahiku. Dia menikahi orang lain. Ibu juga meninggal. Aku harus bagaimana? Ini tahun ke-6ku. Mencintai Ryan. Aku memutuskan untuk meninggalkannya. Luna. Aku akan menikahimu. Kenapa kamu tidak bisa menungguku? Kenapa kamu meninggalkanku? Benar. Melamar. Asalkan aku melamar, tidak apa-apa. Luna. Dia pasti masih menungguku. Pak Brooks. Ini draft desain yang sudah direvisi, berdasarkan kebutuhan klien. Silakan dilihat, dan periksa apakah ada masalah lain. Baik, silakan duduk. Tunggu. Kamu menyembunyikan kencing magnetik di dalam baju. Jika ujung roknya robek terbuka, ini bisa langsung berubah jadi gaun malam tanpa punggung. Minggu lalu waktu aku sedang belanja, aku tiba-tiba dapat inspirasi, dan memutuskan untuk mencobanya. Menggunakan pigmen mineral untuk lukisan tangan di kain teknologi, warna merah besi oksida ini meniru efek pemudaran warna dari Mogao Grotto S. Aku menggunakan sutra mentah sebagai dasarnya. Warnanya akan berubah secara bertahap, seiring dipakainya. Luna, kecepatan pertumbuhanmu sungguh membuatku takjub. Untungnya, kamu tidak menyerah dari dunia desain. Percayalah padaku, dengan bakat dan kerja kerasmu, kamu pasti akan sukses. Aku harus berterima kasih atas kerja keras dan bimbinganmu. Kamu. Sepertinya sebentar lagi akan hujan. Nanti aku antar kamu pulang. Tidak apa, aku bawa payung. Hujannya deras sekali, bisa-bisa bikin kamu mempertanyakan hidup. Baiklah, terima kasih Pak Brooks. Teman tidak perlu memanggilku Pak Brooks, kan? Leo. Oke.
Tunggu aku di bawah. Aku akan ambil mobil. Baik. Luna. Aku di sini. Luna, maaf ya, sudah lama nungguin aku. Aku datang ke sini hari ini, buat tepati janjiku. Luna, aku cinta kamu. Nikah sama aku. Wah, Luna, pacarmu romantis banget. Aku iri deh, cinta yang manis. Kapan giliranku? Sudah bisa ditebak, cowok ganteng sama cewek cantik. Terima dia. Terima dia. Terima dia. Terima kasih atas doa baiknya. Aku dan Luna sudah pacaran 6 tahun. Aku datang ke sini hari ini buat bawa dia pulang. Tuan Scott, ingatanmu, payah banget ya. Janji Cincinnati. Sudah kamu hancurkan sendiri, pas kamu kabur yang ke-27 kali. Chloe. Luna, aku ditipu sama dia. Kamu tahu aku cinta kamu, Kira. Sudah lewatin banyak hal bersama, masa kamu bisa lupa? Luna. Luna, jangan marah sama aku ya. Ibuku juga, setuju kita bisa bersama, tidak ada yang akan menghalangi kita. Kamu tidak senang? Ryan. Sudah terlambat. Ada hal-hal yang kalau sudah lewat waktunya, jadi kehilangan maknanya. Tidak. Kamu sangat mencintaiku. Lajapila. APA kamu lupa permintaan terakhir. Tant. Dia minta aku merawatmu dengan baik. Jangan buat dia khawatir ya. Kamu tidak berhak menyebut ibuku. Tidak. Kamu mau menikah denganku kan? Biarkan aku memakainya untukmu. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Sudah kuperingatkan untuk menjauh darinya. Kamu lagi. Kau mencuri istriku. Kau senang dengan itu, Luna? Berbuat seperti ini, bukankah itu sudah cukup? Beberapa hari terakhir ini, aku sudah merendahkan diri, memohon padamu berkali-kali. Seberapa jauh lagi kau mau mendorongnya? Sudah kubilang pergi. Kau tidak tangga? Kau pikir cincin murah bisa menebus dosamu? Kau tidak mengerti. Ini yang paling dinantikan Luna. Dia bermimpi menikah denganku. Ya ampun, kenapa orang ini seperti ini? Menyeramkan. Kukira dia sangat setia. Ternyata, dia cuma sampah pengkhianat. Sampah seperti ini, gratis pun aku nggak mau. Luna, pacaran dengannya selama 6 tahun. Betul. Akan kutunjukkan dengan jelas padamu, kau menyakitinya selama 6 tahun. Dan sekarang, bahkan sisa harga dirinya yang terakhir, kau mau injak-injak juga? Luna, kumohon, beri aku satu kesempatan terakhir, aku nggak mau yang lain. Aku cuma mau kamu. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Ryan, penyesalanmu. Bahkan rumput di makam ibuku pun tidak bisa menyuburkan. Karena dia? Kau jatuh cinta padanya kan? Karena dia kau tinggalkan keluargamu, benar kan, Luna? Kenapa kau melakukan ini padaku? Ryan, Kau ingat ini? Jangan robek itu. Draft desain Luna. Yang kau robek adalah kertas. Tapi sekarang, dia telah tumbuh sayap baru. Kakap. Kau pikir kau menang ya? Di dalam hati, dia masih itu, yang hanya membuat mie instan untukku, Shen Yuhi. Kau hanya mengambil, yang tidak kuinginkan, hanya sepotong sampah. Tamparan ini untuk menamparmu, karena tidak menghormati keinginan terakhir ibuku. Tamparan ini untuk menamparmu karena menginjak-injak perasaanku selama 6 tahun. Tamparan ini untuk menamparmu karena menolak bertobat, dan tanpa henti menekanku. Bagus ditampar, bagus ditampar. Dia pantas menerimanya. Jangan kotori tanganmu. Mengerti? Satpam. bawa dia pergi, Zialan.
Ayo pergi. Lepaskan aku. Luna. Luna. Aku tahu itu. Kau masih mencintai. Ryan, kau benar-benar jahat. Luna. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong kembalilah ya. Berhenti minum. Ini gelas keberapa? Pergi sana. Kasih aku minumannya. Bong, bukan maksudku mau menggurui. Tapi untuk satu wanita, apa benar sepadan? Kenapa tidak sepadan? Di dunia ini, cuma ada satu Luna. Ini semua salahku sendiri. Sadarlah, kami tidak bayar kalau kamu mati minuman. Urus saja urusanmu sendiri. Tuangkan minumannya. Aku tidak percaya. Kamu tidak bisa hidup tanpanya. Tuan ini adalah Tuan Scott. Dia sedang bad mood. Temanin dia untukku. Akan ada hadiahnya kalau mau. Tuan Scott, jangan cuma minum. Biar aku temanin. Luna, kamu, kapan kamu sampai sini? Tuan Scott, kamu ngomong apa sih? Aku baru sampai. Kamu bukan dia, Enyala. Tuan Scott, aku. Jangan bicara. Kalian bisa pergi sekarang. Lihat dirimu, kamu membuat semua orang kabur. Kenapa kamu begitu keras kepala? Legipula, bukannya kamu sudah menikah dengan Chloe? Kenapa sekarang lagi? Kamu berani menyebut namanya di depanku? Kalau tidak bisa bicara, diam saja. Tuan Chong. Aku akan kembali ke perusahaan dalam beberapa hari. Beritahu Chloe. Untuk berkemas, Dan Enyala. Perbedaan suhu siang dan malam di sini besar. Kalau desainer Rich sampai masuk angin, jadwal, Cagetbird, bisa kacau. Jangan bercanda. Terima kasih untuk selimutnya. Ada APA, masih di sini mengerjakan revisi sampai larut malam, ada masalah? Sudah larut sekali. Kenapa bos besar seperti kamu masih di sini? Pintar juga kamu, coba lihat blueprints-nya. Ini, memang ada masalah. Oh. Apa kamu coba pakai warna biru gradasi untuk melambangkan laut? Tapi sampai sekarang, belum ketemu kain yang pas. Tutup matamu. Oke, lihatlah. Cantik sekali. Dicat tangan di Italia. Di dunia ini tinggal 3 gulungan. Kapan kamu menemukan ini? Rahasia. Berani tidak kamu pakai untuk gaun pembuka di Fashion Week bulan depan? Gaun pembuka. Ini terlalu berharga. Aku takut merusaknya. Takut APA? Kalau rusak, ya sudah. Luna, kamu harus belajar percaya. Sayapmu sendiri bisa menciptakan badai. Ryan, Chloe datang lagi. Bilang saja dia pergi. Tapi aku tidak bisa menghentikannya. Ryan, kenapa kamu pulang sendirian? Bukankah Luna bersamamu? Kamu masih berani datang ke sini? Terrace, sekarang semua orang berpikir bahwa demi cinta lamamu, kau mencampakkan istrimu yang baru dinikahi. Kamu benar-benar setia, ya? Jangan sebut namanya di hadapanku. Kamu tidak layak. Aku tidak layak? Jangan lupa, modal awal untuk memulai bisnis dikuras olehku dari ayahku. Sekarang kau mau membuangku setelah aku sudah dimanfaatkan. Tujuanku? Dan rekening-rekening gelap itu.
Pat Scott, berapa banyak yang kau berikan kepada Chloe Cordolalu dalam transfer pribadi? Ada masalah APA sekarang? Ada kekurangan dalam arus kas proyek. Kamu harus cepat cari solusinya. Uang sedikit itu bahkan tidak cukup untuk membelikanku baju yang layak. Apalagi, Fudonggar Chloe, memborong tas sampai limit kartu perusahaan habis. Rian selalu bolak-balik ke departemen hukum. Perusahaan tidak akan terpengaruh, kan? Nggak heran akhir-akhir ini semrawut. Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Desainer jauh lebih baik darinya. kalian semua diam, kalian para pelacur oportunis. Bukankah dulu kalian semua bilang bahwa Luna itu perusak rumah tangga? Sekarang kenapa pura-pura sok suci? Kami tidak buta. Waktu acara tim building terakhir, ada yang lihat Direktur Miles keluar dari kamar Rian tengah malam, dibungkus pakai batrobe. Fitnah. Hari itu waktu desainer Luna pergi. Kami semua lihat. Kamu bahkan menumpahkan kopi ke laptopnya. Kau sentuh barang-barangnya. Terus kenapa? Barang-barang tua dan lusuh ini seharusnya sudah dibuang dari dulu. Ryan, sadar dong, mungkin Luna sekarang lagi ada di ranjang pria lain. Mereka, Direktur Miles, kokotorkan kaki Luna. Waktu itu aku sudah pengen lakukan ini. Diam. Kalian jalang. Kubobol mulut kalian. Chloe. Kau hilang. Ryan. Dengar ya, kau nggak bakal bisa lepas dari aku semudah itu. Kamu dipecat, mulai sekarang. Jangan berpikir untuk menginjakan kaki di perusahaan ini lagi. Memecat aku? Kau pikir bisa seenaknya memecat aku? Mimpi kali. Ayahku nggak bakal membiarkanmu. Kau. Rian, tenang dulu. Banyak yang memperhatikan kita. Yang penting sekarang itu divisi keuangan. Kalau ini bocor, bisa buruk dampaknya buat perusahaan. Memalsukan catatan transfer. Menyuap dewan direksi. Membocorkan ke media. Kamu main kotor ya? Dibandingkan kamu, Rian, pertempuran Castle ini bukan apa-apa. Apa kamu benar-benar pikir kamu begitu polos? Ryan, bagaimana kalau aku membocorkan foto-foto ini? Masih bisakah citra kekasih setiamu bertahan? Kamu pikir aku tidak punya cadangan? Bukti penyelundupan ayahmu? Pengiriman itu lewat jalur pantai. Bea cukai sudah diurus. Kakak, kita sekarang terikat, seperti belalang di tali yang sama. Melakukan ini hanya akan menyakiti kita berdua, benar kan? Ryan, berdasarkan hubungan kita di masa lalu, bisakah kita berdua mundur selangkah? Jika Scott Group tidak bisa diselamatkan, aku akan membuatmu membayar mahal. Kamu benar-benar pikir sebuah rekaman tunggal bisa menjatuhkan keluarga Milesku? Di perusahaan ini, aku bisa datang dan pergi sesukaku, dan jika aku ingin pergi, aku bisa langsung pergi. Apalagi Luna, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jadi akulah yang membuatmu menderita ketidakadilan yang begitu banyak. Ternyata orang yang paling salah adalah aku. Jangan khawatir. Mereka yang telah menyakitimu. Aku tidak akan melepaskan satupun dari mereka. Termasuk diriku sendiri. Aduh.
Butuh kesatria berkuda putih untuk menyelamatkan putri yang teraniaya? Pack Brooks, sikap kesatria Anda, salah tempat. Sudah, jangan begitu. Desena Reed. Nanti rambutmu habis tercabut. Aku tidak. Jangan bergerak, biar aku yang potong. Jangan khawatir, aku tidak akan memotongmu. Dulu aku sering menjahit ujung baju ibuku. Sudah. Terima kasih. Sama-sama. Lain kali bilang terima kasih. Suaranya Daika Askan sedikit. Oak, jadi lain kali, aku harus pakai pengeras suara, gimana? Masih ada sedikit rambut di sini. Leo. Aku. Pembawa acara mulai menghitung mundur. Kami siap naik panggung. Oak. Ingard. Semua tepuk tangan malam ini. Untuk burung yang terbebas dari sangkarnya. Terima kasih atas dukungannya. Acara ini sudah berakhir. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kerja bagus. Selamat tinggal. Ikut aku. Aku mau tunjukkan sesuatu. Mau dibawa kemana? Ayo, tutup matamu. Jalan ke depan. Apa ini? Nanti kamu tahu kalau sudah lihat. Kamu siapin ini dari kapan? Sekaranglah saatnya, burung dalam sangkar, benar-benar mengucapkan selamat tinggal. Ayo. Desainer Luna. Lepaskan sendiri. Sangkar burung dalam sangkar ini akan dibuka oleh tanganmu sendiri. Rasanya mereka seperti terbang untukmu. Maaf. Aku kayaknya terlalu bersemangat. Tidak perlu minta maaf. Aku sangat suka. Luna. Beri aku kesempatan. Jadilah pacarku. Luna. Hatiku selalu terbuka. Untukmu. Aku tak akan mengurungmu atas nama cinta. Bersamaku. Kau akan selalu bebas. Dan aku akan selalu ada di belakangmu, mendukungmu. Aku mau. Luna. Kali ini, giliranku untuk mengucapkan terima kasih. Sama-sama, Tuan Brooks. Aku ingin membawamu bertemu ibuku. Kipikir.
Dia akan sangat senang bertemu denganmu. Oke, semuanya terserah kamu. Ryan, Kamuhila, kamu benar-benar melakukan ini untuk Luna, dan kamu rela mati bersamaku? Terrace? Jangan lupa, kita sama-sama dalam hal ini. Jika aku masuk penjara selama 20 tahun, kamu setidaknya harus menjalani 10 tahun bersamaku. Tidak masalah, satu-satunya keinginanku adalah kamu, membusuk di penjara. Aku tidak percaya kamu bisa meninggalkan karir yang telah kamu bangun selama bertahun-tahun. Untuk Luna. Tuan Scott, semuanya sudah ditangani. Video yang kamu laporkan dengan nama aslimu sudah diunggah online. Bukti kegiatan ilegal keluarga Miles juga sudah diserahkan ke polisi dan secara bersamaan dikirim ke semua mitra bisnis. Sekarang, semua orang di kota tahu tentang kejahatan keluarga Miles. Kamu dengar semuanya. Kamu, anak miskin yang mengandalkan keluarga Miles untuk bangkit. Pikir dengan hanya bukti itu, kamu bisa menjatuhkan keluarga Miles kami? Itu hanya mimpi belaka. Aya, Ryan ITU. Chloe, kamu harus pergi cepat. Seseorang melaporkan penyelundupan. Maksudmu apa? Ada APA? Polisi sudah di sini. Jangan bergerak, angkat tangan, cepat. Tidak mungkin, Ryan. Kamu gila. Saat kamu menyakiti Luna, seharusnya kamu tahu, ini akan menjadi akibatnya. Ini Simiwa. Hanya awal. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Kita lihat saja nanti. Bu, aku datang menjengukmu. Sudah lama aku tidak datang ke sini. Jangan marah ya. Halo, Tante. Nama saya Leo. Hari ini aku datang sama Yohe untuk menjenguk Tante. Bu Leo, dia pacar aku sekarang. Dia baik banget sama aku. Sayang sekali, aku tidak bisa bertemu lagi dengan Tante. Anak Tante ini, orang yang luar biasa, dan aku yakin Tante pasti juga, ibu yang hebat. Bu, kamu dengar enggak? Dia lagi memuji kamu. Kalau arwah Tante di surga, melihat kamu sedih seperti ini, dia pasti juga sedih. Bu, aku kangen banget sama kamu. Kok tega-teganya kamu ninggalin aku begini? Gak apa-apa, kamu masih punya aku. Aku akan selalu ada di sampingmu. Lagi pula, kamu sekarang sudah jadi orang terkenal, orang penting di industri desain. Tante pasti bangga sama kamu. Orang penting? Nggak sampai segitunya juga. Begitu ya? Desainer terhormat Reed? Bu, aku sekarang benar-benar bahagia. Beberapa waktu lalu, aku pulang ke rumah lama untuk melihat bunga matahari yang kamu tanam masih mekar. Tante ingin bilang, kamu harus selalu berjalan ke arah matahari. Kamu lagi ngapain di sini? Sekarang kamu mau ngapain sama Luna? Luna, aku nggak ada niat jahat. Aku cuma mau menjenguk ibu. Gitu? Kuharap cuma kebetulan aja. Ibu, maafkan aku. Semua salahku. Aku mengecewakan harapan ibu. Aku bahkan gak sempat ketemu ibu untuk terakhir kalinya. Waktu itu ibu punya aku, dan itu udah cukup. Luna, aku tahu semuanya salahku. Memang wajar kalau kamu benci aku. Aku udah gak benci kamu lagi. Biraku sekarang. Kamu cuma seseorang yang tertinggal di masa lalu. Lebih baik kamu dulu, masih marah sama aku.
Tuan Scott. Di sini tempat ibu beristirahat. Aku sarankan jangan bikin masalah. Gimana mungkin aku bikin masalah? Kalian berdua pacaran? Iya. Luna sekarang pacarku. Luna, aku selalu berutang permintaan maaf sama kamu. Maaf. Tenang saja, Bu. Aku janji, aku tidak seperti Ryan. Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk mencintai Luna, menyayangi dan melindunginya. Leo, kamu tidak perlu mengatakan semua ini. Aku tahu perasaanmu. Kata-kata baik tidak pernah ada salahnya. Lagi pula, semuanya tulus. Ibu juga seharusnya senang untukku, benar kan? Pak Scott, laporannya sudah keluar. Lanjutkan. Arus kas perusahaan benar-benar putus. Bank juga sudah mengeluarkan ultimatum. Jadi, bertahun-tahun kerja keras ini bisa hancur karena bangkrut dalam beberapa hari saja. Kapan segelnya akan dipasang? Sore ini. Pak Scott, Anda seharusnya tidak terlibat dengan keluarga Miles sejak awal. Berhenti bicara. Ayo pergi. hati-hati, Pak. Luna, ini yang kau inginkan? Kamu di mana? Kenapa tanya dengan Munafik begitu? Aku ingin ketemu kamu untuk terakhir kalinya. Di pintu masuk bandara. Aku langsung cari kamu sekarang. Ryan, kita sudah selesai. Oh begitu? Mengecewakan. Kamu mau apa? Kalau aku ingat benar, kamu bohong kalau luka ini akibat dipaksa nikah sama keluargamu. Pergi sana, aku mau naik pesawat. Kita tidak akan bertemu lagi. Orang sepertimu terlalu kotor bahkan untuk neraka. Kamu. Targetnya tiba di negara Asia Tenggara. Sore ini, siapkan kapal pesiar. Chen Sweru. Baru saat itu kita benar-benar selesai. Para hadirin yang terhormat, selamat malam. Karya pemenang penghargaan emas dari kompetisi desain ini segera diumumkan. Beri tepuk tangan yang meriah, ya. Pemenang penghargaan emas dari kompetisi desain ini, karya yang menang adalah Burung Dalam Sangka. Mari kita sambut Nona Luna ke atas panggung untuk menerima penghargaannya. Luna, Luna, Luna. Selama, Luna. Sangat layak, silakan sampaikan pidato penerimaan Anda. Terima kasih banyak atas dukungan kalian semua. Saya juga merasa terhormat bisa berdiri di sini. Di sini, saya ingin berterima kasih kepada semua yang mencintai saya. Dan juga berterima kasih kepada orang-orang yang saya cintai. Terima kasih. Leo, dia pergi kemana? Terima kasih, Nona Reed. Sekarang, mari kita ambil piala di belakang kita dan berfoto bersama dengan semua orang. Baik. Apa yang terjadi?
Listrik mati? Masa sih? Aku baru saja mau memotret foto cantik Nona Rin. Suruh panitia keluar, mau kupukul. Gagal di momen penting seperti ini. Mari kita undang bintang utama lainnya hari ini. Tuan Leo. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan selamat kepada Luna atas kemenangan Golden Award-nya. Sangat layak. Kedua, Luna, sejak pertama kali aku bertemu denganmu, duniaku menjadi terang. Ketabahan dan kebaikanmu, bakatmu yang bersinar, adalah hal yang paling kuhargai dalam hidupku. Cincin berlian ini didesain olehku sendiri. Ini melambangkan kesetiaan mutlak, dan aku akan menggunakan semua tindakanku untuk melindungimu dan memberimu. Kebebasan untuk terbang dalam cintaku. Kawin dengannya, kawin dengannya, kawin dengannya. Aku mau. Luna. Selamat. Aku senang melihatmu bahagia. Halo, polisi. Aku ingin menyerahkan diri. Chloe, kamu pantas menerima ini. Kita semua sudah mendapat akibatnya.